وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أعد الجنة على المؤمنين وأعد النار على الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dengan memuji dan memuja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula senantiasa kita bersalawat dan mengirimkan salam kepada Rasul junjungan semesta alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara keistimewaan bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ampunannya kepada hamba-hambanya selama bulan suci Ramadan. Nabi SAW menjanjikan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama fi lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian pula siapa yang menghidupkan malam-malamnya selama Ramadan dengan solat malam, solat tarawih, solat witir, dan solat tahajud, karena iman dan mengharapkan ridha Allah, juga dijanjikan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana pula siapa yang menegakkan solat malam pada saat Lailatul Qadar, karena iman dan mengharapkan ridha Allah, juga Nabi janjikan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena itu jamaah rahimakumullah, momentum Ramadan adalah momentum bagi orang-orang mukmin untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewajibkan kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah wajibkan kita untuk bertobat dengan sebenar-benarnya taubat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada taubat yang diterima di sisinya, namun ada juga taubat yang ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana taubat yang Allah terima? Allah tegaskan, innamat taubatu lillah alladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu alaihim. Sesungguhnya taubat di sisi Allah adalah orang-orang yang berbuat kejahatan karena kebodohannya, kemudian mereka bertaubat sesegera mungkin. Kata Allah, mereka inilah orang-orang yang taubatnya diterima di sisi Allah. Jadi orang mukmin yang bertaubat dengan secepat mungkin, sedekat mungkin, tidak tunda-tunda. Ya, sebagaimana sebagian anak muda kita mengatakan, ya kami ini masih muda Ustaz, nantilah kalau bicara taubat kalau sudah tua. Pokoknya kalau masih muda, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, itu prinsipnya kayak gitu. Sehingga seakan-akan taubat itu hanya bagi yang orang sudah tua. Sehingga tidak sedikit, tidak heran kita kadang-kadang dapati ada sebagian anak muda kita selepas sholat tarawih, mereka lupa pesan gurunya di sekolah. Gurunya di sekolah sudah sering mengatakan, anak-anakku sekalian, wanita itu tiang negara. Begitu selesai sholat tarawih, mereka membonceng tiang negara. Dibonceng kemana Pak? Dibonceng sampai ke Pantai Losari. Sampai di sana mereka makan pisang epe sambil bawa epe-epe, dan kebetulan penjualnya namanya dia ngepe. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mereka berzina dan segala macam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu taubat tidak hanya untuk orang yang sudah tua. Taubat itu wajib bagi setiap mukmin karena Nabi mengatakan, kullu bani adamul khata' wa khairul khata'ut tawwabun. Semua anak cucu Adam pasti pernah berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang berbuat kesalahan adalah mereka yang bertobat kepada Allah. Jadi taubat yang disegerakan, itulah taubat yang diterima. Sebaliknya taubat yang ditolak di sisi Allah, Allah melanjutkan masih di surah An-Nisa, walaysat taubat alladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala ini tubtul an. Dan bukanlah taubat di sisi Allah orang-orang yang telah hadir kematian padanya, lalu dia mengatakan sekarang waktunya saya bertobat. Jadi taubatnya orang yang sudah sakaratul maut Allah tolak. Sebagaimana kisah Fir'aun pada zaman Nabi Musa, yang dia baru mengucapkan amantu billah, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ketika laut merah sudah mengepungnya dan dia sudah dalam keadaan sakaratul maut, barulah dia mau bertobat kepada Allah. Allah tidak terima lagi, Allah tolak tobat orang yang seperti ini. Termasuk kata Allah, walalladzina yamutuna wa hum kuffar, orang-orang yang tobat di mana dia mati di dalam kekufuran. Apa ini maksud mati dalam kekufuran? Kata para ulama, yaitu orang yang riddah.
orang yang keluar dari Islam dan menukar agamanya dengan agama lain. Pelakunya disebut murtad, dosanya disebut riddah. Orang yang mukmin seperti ini, meskipun pernah bertobat selama hidupnya, tobatnya ditolak di sisi Allah karena dia mati dalam keadaan kekufuran. Termasuk sebagian ulama juga menjelaskan yang dimaksud tobat orang yang mati dalam kekufuran adalah orang yang mati dengan cara bunuh diri. Ya, karena bunuh diri itu sebagian ulama menyebutkan itu masuk dalam kategori mati dalam kekufuran. Kenapa? Karena orang yang bunuh diri itu dia kufur nikmat. Kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia punya masalah, seakan-akan Allah tidak memberinya nikmat. Padahal nikmat itu selalu ada pada diri kita dan nikmat itu tidak bisa kita hitung jumlahnya. Coba perhatikan, kita pegang dada kita, sebelah kiri ada jantung kita yang terus berdenyut. Ya, ada paru-paru kita, ada usus kita, ada pankreas kita, seluruh organ tubuh kita ini bekerja tanpa pernah kita suruh sama sekali. Tidak ada ceritanya orang yang mau tidur malam terus dia pesan sama jantungnya, Tung, kamu jangan lupa Tung ya, besok kamu harus bunyi terus sampai besok. Kalau kamu tidak bunyi, besok saya tewas. Nggak ada ceritanya seperti itu. Jantung itu bekerja sendiri tanpa pernah kita suruh. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau ada orang yang sampai mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, sebagaimana fenomena yang kita lihat beberapa bulan terakhir, ya, ada suami istri bunuh diri gara-gara pinjol, ada seorang bapak bunuh anaknya 4 orang, dia coba bunuh diri juga tapi gagal. Banyak fenomena seperti itu terjadi gara-gara depresi sosial yang sangat tinggi akibat situasi ekonomi yang sangat sulit. Ya, semua harga-harga kebutuhan dan seterusnya, kemudian juga tadi mungkin lilitan utang ribawi yang sangat melilit, akhirnya menyebabkan sebagian orang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, sebagian ulama mengatakan itu masuk kategori mati dalam kekufuran. Ada juga cerita orang bilang, kadang-kadang juga ada anak muda itu mau ngelamar pacarnya, ya ditolak karena uang panen nggak cukup. Ya maklumlah ada batas ambang batas gitu ya. Kemudian akhirnya dia frustasi, dia pulang ke rumah, dia minum baygon rasa stroberi. Nah, itu bunuh diri juga tuh namanya. Meninggal dia. Nah, ini masuk kategori ya mutu dalam kufar. Orang yang mati dengan cara bunuh diri, mati dalam kekufuran, tobatnya juga ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Karena itu jamaah Allah, kita manfaatkan Ramadan ini yang tersisa kurang lebih sekitar 20 hari lagi atau kurang lebih 3 pekan lagi, untuk bisa kita benar-benar manfaatkannya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah penting, kita mesti memahami pula bagaimana Islam mengajarkan tentang sebab-sebab kemaksiatan. Lalu bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari maksiat. Yang pertama, para ulama menjelaskan, sebab maksiat itu adalah karena juhala, karena sufaha, karena kebodohan. Ya, karena orang tidak tahu. Bisa jadi orang berbuat maksiat itu karena tidak tahu, karena tidak paham. Ya, sehingga dia berbuat maksiat. Contoh, di beberapa daerah di sini, ya, itu ada tetangga saya di Maros di dekat rumah, dia bilang, Ustaz, di kampung saya itu kalau Rabiul Awal mereka ngadakan peringatan Maulid, ramai peringatan Maulidnya, ya, ada disiapkan ember makanan segala macam, tapi orangnya tak pernah sholat. Ya, jadi embernya masuk masjid, orangnya tak masuk masjid, cuma di luar ngintip-ngintip dari jendela. Gitu. Kemudian ada keyakinan sebagian masyarakat menyangka bahwasanya itu makanan di ember itu adalah sesajen yang diperuntukkan untuk rohnya Rasulullah SAW. Ya, jadi ini ember ini isinya songkolo, telur segala macam. Ini mau dikirim kepada Nabi. Loh, Nabi dulu nggak pernah makan songkolo, dia makannya gandum. Tapi itu diyakini akan dikirimkan kepada Rasulullah. Padahal jamaah Allah yang bisa sampai kepada Rasulullah menurut mazhab Syafi'i itu adalah salawat Nabi. Karena Nabi SAW mengajarkan man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyar. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Aktsiru sallu alaihi fi yaumil jum'ah. Perbanyak oleh kalian selawat padaku pada hari Jumat. Karena kata Nabi, sungguh salawatmu itu akan dihidangkan kepadaku. Jadi salawat kita itu yang bisa sampai kepada Nabi, dikirim kepada Nabi. Ya, menurut pendapat sebagian ulama. Bukan itu ember makanan itu. Kalau makanan-makanan itu di ember tidak akan bisa sampai kepada Nabi. Dikirim kepada Nabi nggak bisa sampai. Tapi kalau dikirim ke rumah saya, insya Allah bisa sampai ya. Pakai Gojek ya gitu. Nah, karena itu jamaah Allah, ini mengapa bisa seperti ini sampai orang memahami itu adalah ibadah, disangka itu adalah bentuk ibadah, padahal itu merupakan ibadah ritual agama animisme. Agama nenek moyang kita dulu sebelum Raja Goa masuk Islam, diislamkan oleh ulama-ulama dari Samudra Pasai. Itu karena dulu memang agamanya adalah animisme, menyembah roh-roh leluhur. Diyakini bahwasanya roh leluhur itu mesti dikirimkan makanan, sesajen dan seterusnya, dan kalau tidak dikirimkan maka bisa terjadi bala atau musibah. Padahal jelas Allah melarang kita
mengikuti ibadahnya orang-orang kafir, ibadahnya orang-orang musyrik. Allah menegaskan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan hai orang-orang kafir, kami tak menyembah Tuhan yang kalian sembah. Juga Nabi menegaskan dalam sabdanya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum yang lain, maka dia bagian dari kaum itu. Dan alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kebiasaan ini sudah berkurang di tengah-tengah masyarakat, sangat berkurang drastis karena gencarnya dakwah. Kadang-kadang ada cerita ada anak muda itu karena ikut pengajian, kemudian dia tanya ke bapaknya, ini Pak, kenapa kakek saya ini, nenek saya dikirimkan daging kambing, disembelihkan kambing, sapi, dan katanya mau dikirimkan gitu. Sementara dulu kakek saya itu penyakit tekanan darah tinggi, jantung dan kolesterol. Ya, nanti dikirimkan ke dia, terus jantungnya kumat, kolesterolnya kambuh, tensinya naik. Nah, kata bapaknya, dulu itu kakekmu sudah wasiat sama saya. Nanti kalau saya meninggal, potongkan saya kambing sapi. Nanti kambing sapi itu saya tunggangi di padang mahsyar sebagai kendaraan saya. Maka anaknya protes. Kalau begitu Pak, sekalian kirimkan kakek saya motor metik kalau perlu gitu ya. Suruh kirim motor metik. Nah kata bapaknya, oh, kakek kamu tak tahu pakai motor metik. Dia taunya pakai motor apa Pak? Dia taunya pakai motor Sukri, Suzuki Riolo. Taunya motor kayak gitu ya warahmatullah. Nah karena itu, ini mengapa bisa orang bermaksiat? Karena bodoh, karena nggak tahu. Karena juhala gitu. Orangnya disebut jahil, orangnya disebut safih. Ya karena tidak tahu. Maka Islam mengajarkan obat kebodohan adalah ilmu. Ya, supaya seorang muslim terhindar dari maksiat karena kebodohan, maka Islam mewajibkan seorang muslim untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, tafaqquh fid din, mempelajari Islam. Sebagaimana wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah itu perintah untuk belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu perintah untuk belajar. Sehingga Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya beliau mengatakan bahwa wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari Islam, belajar agama, baik tua, muda, setiap muslim, laki perempuan wajib mempelajari Islam. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang mukmin mungkin saja bermaksiat bisa jadi bukan karena tidak tahu. Dia tahu itu haram. Dia tahu ini perintah wajib tapi dia lalaikan. Ya, lalu penyebabnya apa? Bisa jadi penyebabnya adalah karena yang kedua itu hawa nafsu. Ya, Allah menegaskan dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Muhammad SAW tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi dia senantiasa berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Imam An-Nabahani mengatakan hawa nafsu itu adalah muyul, kecenderungan seseorang, ya, kecenderungan hati jiwa seseorang untuk bermaksiat, disebabkan karena dia sudah terbiasa berbuat maksiat. Kalau ada orang yang sudah terbiasa tidak mengerjakan sholat 5 waktu, maka bagi dia Ramadan nggak ada pengaruhnya. Dia sudah merasa biasa, sehingga dia tidak merasa risih, dia tidak merasa takut dan nggak merasa gelisah meskipun meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Kalau ada orang yang sudah terbiasa minum khamar, maka Ramadan nggak Ramadan sama saja, dia tetap minum khamar. Ya, dia tetap minum khamar dan dia lagi-lagi dia tidak merasa takut kepada Allah, dia tidak merasa risih sama sekali. Ya, sama sebagaimana jamaah rahmatullah menjamurnya praktek riba di masyarakat. Ya, praktek riba jelas Allah tegaskan keharamannya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, hai orang-orang mukmin, Allah perintahkan untuk tinggalkan wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan sisa riba yang belum kalian pungut jikalau kalian adalah orang-orang beriman. Fa illam ta'falu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Dan kalau kalian tidak mengerjakan itu, sungguh kalian sedang mengizinkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi dosa riba itu secara umum masyarakat tahu bahwa transaksi bunga, ya, baik itu di perbankan, pegadaian, itu semua adalah riba. Ya, dan MUI sudah menfatwakan sejak tahun 2004 tentang hal itu. Ya, meskipun saya ingin tegaskan jamaah rahimakumullah, tidak usah khawatir khususnya bagi ibu-ibu, tidak semua bunga itu riba, tidak semua bunga itu haram. Ada yang halal seperti bunga mawar, bunga melati, ini termasuk bunga yang halal. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu kenapa kaum muslimin kadang-kadang masih terlibat transaksi ribawi? Itu tadi bisa jadi dia sudah tahu tapi karena dorongan hawa nafsu, maka dia terlibat praktek seperti itu. Nah, karena itulah Islam mewajibkan seorang mukmin tidak hanya menuntut ilmu dan belajar agama, wajib bagi seorang muslim juga untuk menundukkan hawa nafsu sebagaimana perintah Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti ajaran Islam yang kubawa, kata Nabi SAW. Karena itu jamaah rahimakumullah, Imam An-Nabahani menjelaskan menundukkan hawa nafsu itu caranya adalah dengan membiasakan diri untuk terikat kepada hukum-hukum syariah, yakni membiasakan diri untuk mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, minimal perintah wajib, dan membiasakan diri meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, minimal larangan yang haram. Dan begitulah seorang hamba insyaallah terhindar dari kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, bisa jadi juga seorang bermaksiat itu bukan karena
bodoh bukan karena hawa nafsu, tapi karena godaan syaitan. Ya, tapi karena godaan syaitan. Dia tahu bahwa korupsi itu haram. Dia juga nggak pernah korupsi sama sekali, bersih selama ini. Tapi satu waktu dia digoda oleh istrinya. Dan Allah ingatkan bahwa syaitan itu dari bangsa jin dan manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kata Allah, syaitan itu akan meniupkan kejahatan, membisikkan kejahatan dalam dada manusia. Dan syaitan itu kata Allah berasal dari bangsa jin dan manusia. Imam Ibnu Katsir mengatakan syaitan itu bisa bermakna sifat, bisa bermakna zat. Ya, kalau makna sifat adalah berarti sifat untuk mengajak orang bermaksiat itu disebut sifat syaitan. Tapi kalau bermakna zat, makna zat itu ya syaitan itu memang ini maksud adalah iblis, yakni bangsa jin yang telah dipastikan menjadi penghuni neraka jahanam. Karena ketika di dalam surga dia tidak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, jadi ketika di dalam surga itu semua bersujud kecuali iblis. Karena iblis takabbur, dia sombong dan dia tidak mau sujud pada Nabi Adam. Pada saat itu iblis mengatakan, saya lebih mulia daripada Adam. Kenapa saya sujud pada Adam? Padahal saya ini diciptakan dari api. Sementara Adam itu diciptakan dari tanah. Api itu kata dia lebih mulia daripada tanah. Dia lupa kalau harga tanah lebih mahal daripada harga api gitu. Jadi itu syaitan. Ya, bisa dari manusia atau bisa juga dari bangsa jin yang mengajak orang lain untuk bermaksiat. Nah, kembali ke contoh tadi misalnya ada seorang suami ya yang istrinya minta uang tambahan. Ya, padahal sudah dikasih sama suaminya. Saya kan sudah kasih semua teh air segala macam. Istrinya masih minta lagi, Pak. Itu tetangga dekat rumah itu habis beli kulkas baru, habis beli mesin cuci baru, habis beli mobil baru. Masa kita kalah sama dia? Ya kan? Loh, padahal suaminya sudah, kan kata suaminya, saya kan tiap hari sudah store sama ibu. Karena ibu sendiri kan yang bilang, pokoknya bapak itu berangkat kerja harus jadi suami yang steer, store ya. Berangkat kerja kemudian steer, pulangnya harus storan sama istrinya. Itu semua sudah saya kasih. Tapi karena istrinya masih mendesak terus, akhirnya sang suami tergoda bujuk rayu istri dan dia pun terlibat korupsi di kantor, ikutan bersama temannya untuk berbuat curang. Padahal Allah SWT mengingatkan, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang berbuat curang kata Allah, kelak di hari kiamat dia dibangkitkan membawa harta kecurangannya. Orang yang korupsi jembatan, nanti di hari kiamat dia pikul jembatannya di hadapan Allah, kecurangannya. Orang yang korupsi jalanan, aspal, karena sekarang manusia ini banyak jalan yang suka dimakan, Pak ya. Ada yang makan jalan kote, ada yang makan jalan raya, ada yang makan jalan poros, macam-macam ya. Ada mungkin juga jalan tol ya macam-macam. Kalau jalan kote boleh lah ya, ini termasuk jalan yang bisa dimakan. Yang lain itu jangan dimakan. Nah, jamaah rahimakumullah, akhirnya dia terlibat praktek korupsi karena godaan syaitan. Maka Islam mengajarkan supaya kita terhindar dari maksiat karena godaan syaitan, maka Islam mewajibkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar bagi setiap muslim. Nabi SAW, Allah mengajarkan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Hendaklah kalian saling menasihati kepada kebenaran dan saling menasihati dalam menetapi kesabaran. Juga Nabi mengajarkan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang menemukan kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Ya, seorang suami bisa merubah kemungkaran istrinya, anaknya pakai tangannya. Seorang pemimpin, penguasa bisa merubah kemungkaran rakyatnya pakai tangannya. Ya, fa illam yastati' fa bi lisani. Kalau engkau tidak mampu dengan tangan, maka cukup dengan lisanmu. Ya, wa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau engkau tidak mampu juga dengan lisanmu, maka cukup dengan hatimu. Ya, kata Nabi, dzalika aful iman, itu adalah lemahnya iman. Kadang-kadang kalau kepada tetangga, ya kita tidak bisa dengan tangan, hanya bisa dengan lisan. Ya, kepada teman kita di kantor hanya bisa dengan lisan. Ya, kita tidak bisa berdakwah mencegah dia dari perbuatan mungkar dengan tangan, hanya bisa dengan lisan. Bahkan kadang-kadang juga dengan lisan pun kita tidak bisa. Ya, karena mungkin ada bahaya mengancam. Misalnya ada teman saya itu cerita, dia ceramah di kampung, ya memang tinggalnya di kampung. Dia cerita ceramah di depan di satu kampung yang di situ jamaahnya banyak peminum balok. Nah, itu jamaahnya itu banyak peminum khamar, peminum balok. Jadi begitu dia ceramah, dia sampaikan, siapa saja yang tidak puasa 10 hari. Nah, ini peminum balok di bawah gelisah semua. Ya, kenapa Ustaz? Sebenarnya dia mau bilang yang tidak puasa 10 hari diancam neraka. Tapi karena di bawah ini peminum balok itu semua pada gelisah, ya. Kenapa Ustaz? Kenapa? Gitu. Dia bilang kalau saya sampaikan seperti ini, bisa-bisa saya yang terancam nyawa saya. Nanti pulang, mana Ustaz? Di UGD rumah sakit karena sudah banyak dipukulin sama peminum khamar. Maka terpaksa dia katakan, siapa saja yang tidak puasa 10 hari, ya kenapa Ustaz? 10 kalanya. Oh, cocok kalau gitu ya. Enggak puasa 10 hari kan 10 kalanya. Nah, karena itu jamaah rahimakumullah,
dakwah, ya, Islam mewajibkan dakwah di tengah-tengah umat, bahkan Islam mewajibkan adanya kelompok dakwah di tengah-tengah umat yang berdakwah kepada masyarakat dan kepada negara untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, penyebab kemaksiatan bisa jadi bukan karena godaan syaitan, bukan karena hawa nafsu dan kebodohan, tapi bisa jadi karena faktor hilangnya penerapan syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Contoh sebagaimana yang kita lihat dewasa ini, Ramadan datang kepada kita tiap tahun, tapi seakan-akan Ramadan tidak berbekas. Ya, waktu Ramadan maksiat, memang tempat-tempat maksiat itu ditutup, ya, pelacuran ditutup, ya, diskotik ditutup, ya, pabrik minuman keras ditutup, ya, ada pabrik bir itu di Tangerang Banten, ya, bir Bintang, pabrik bir, ya, itu kalau Ramadan ditutup pabriknya, karyawannya diliburkan semua, ya, dan ada masjidnya di dalam kompleks pabrik. Dan masjidnya itu dipakai sholat tarawih oleh warga. Ya, dan tidak kalah unik, itu nama masjidnya Masjid Al-Bir, ya, rahmatullah. Ya, jadi pabrik bir, nama masjidnya Masjid Al-Bir. Gitu, ya. Itu dipakai tuh ke sholat tarawih kalau Ramadan. Ya, tapi habis Ramadan gimana? Habis Ramadan pabrik birnya dibuka lagi. Sama tadi, pelacuran dibuka lagi, segala macam. Kita lihat kalau Ramadan itu kita menyaksikan saudara-saudara kita bertobat semua pada Allah. Bahkan para artis juga bertobat kalau Ramadan. Bahkan bencong juga tobat kalau Ramadan, ya. Cuma kalau pas sholat tarawih dia di belakang sholatnya, bukan di depan, ya. Jadi begitu imamnya baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu-ibu itu di belakang aminnya sir, aminnya kecil. Amin. Dia tiba-tiba keluar aslinya. Amin, keluar aslinya. Karena Anda memang offside, itu mestinya sholatnya di depan, jangan di belakang. Jadi ketika Ramadan datang, seakan-akan semua orang bertobat, berhenti bermaksiat. Ya, tetapi sayang sekali itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Lepas Ramadan, maksiat itu seakan-akan kembali dibiasakan dan dimaklumkan dan orang diharap untuk memaklumi itu. Ya, ketika habis Ramadan kembali pelacuran dibuka, diskotik dibuka, pabrik bir dibuka, maksiat kembali merajalela. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kata Imam An-Nabhani, kata Imam Al-Mawardi, terjadinya maksiat secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif itu, jadi TSM, ya, maksiatnya TSM itu karena negara tidak menjalankan syariah. Kata Imam Al-Ghazali, ad-dinu sultan tau amani, ad-din usunu sultan harisun, wa mala usala fa mahdumun, wa mala harisala fa dha'iun. Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Agama itu ibarat pondasi dan kekuasaan ibarat penjaga. Segala sesuatu tanpa pondasi akan runtuh. Negara tanpa pondasi agama akan runtuh. Dan segala sesuatu tanpa penjaga akan lenyap. Islam tanpa negara yang menjalankannya juga akan lenyap di tengah-tengah kehidupan. Karena itulah dalam Islam pemimpin wajib menjalankan syariat Islam seperti yang terjadi pada zaman Nabi, pada zaman Khulafaur Rasyidin. Di masa Nabi SAW, kalau ada laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid, Nabi ancam, kata Nabi, bakar rumahnya laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid. Ya, tapi sahabat mengatakan, ya Rasul, di rumah itu bukan cuma laki-laki, ada perempuan juga. Ya, kalau gitu jangan, karena yang perempuan tidak diperintahkan untuk ke masjid. Ya, jadi di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, mereka yang tidak berzakat, Khalifah Abu Bakar mengumumkan, siapa yang tidak berzakat akan saya perangi negeri mereka, kaum muslimin yang tidak berzakat. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, kalau ada orang yang tidak berpuasa Ramadan dan tidak ada alasannya, tidak ada uzurnya, maka Khalifah Umar memutuskan tangkap orang itu dan dipenjara dia selama 2 bulan. Dan selama dalam penjara 2 bulan itu, dia diberi makan waktu sahur dan diberi makan waktu berbuka, sehingga secara otomatis dia berpuasa dalam penjara secara 2 bulan berturut-turut di dalam penjara. Jadi begitulah jamaah Allah, kalau negara menjalankan syariah, maka insya Allah kemaksiatan akan diberantas dan ditutup, dan insya Allah kemaksiatan akan betul-betul mampu kita jauhi. Dan tadi kalau toh kita terjatuh kepada kemaksiatan, Allah memerintahkan kita untuk taubat nasuha. Dan karena itu jamaah Allah, semoga Ramadan ini betul-betul kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya selepas Ramadan kita wajib istiqomah menjaga iman, takwa dan taubat yang telah kita kerjakan. Meskipun ada orang yang mengatakan, Ustadz, istiqomah itu berat sekali di masa sekarang karena godaan dunia ini luar biasa. Ya, saya katakan memang istiqomah itu berat, ya. Karena kalau ringan namanya istirahat. Ya, demikian jamaah rahmatullah, saya ingin istirahat sebelum saya tutup. Ya, insya Allah selepas ini ada ikhwah, ada teman-teman dari Badan Wakaf Al-Quran ingin menyampaikan seputar ini, bagian dari dakwah sosialisasi wakaf Al-Quran untuk Al-Quran di daerah muslim minoritas seperti di Manado, ya, di Sulawesi Utara, kemudian juga pembinaan Quran ke sana agar gerakan kristenisasi bisa kita lawan yang gerakan wakaf Al-Quran. Demikian jamaah rahmatullah, subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa afu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.